linked to peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia tewas lebih awal. Keduanya gugur ketika ledakan mengenai konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayyan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia meninggal dunia akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL di Et Taib, sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta agar pemerintah menarik pasukan perdamaian yang berada di Lebanon Selatan. MPR juga mendesak PBB agar segera mengusut dan memberi sanksi kepada Israel atas serangan yang membuat 3 prajurit TNI gugur dalam misi pasukan perdamaian. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Kita langsung berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hidayat. Selamat malam, dan kita semuanya sangat berduka dengan gugur tewasnya 3 prajurit TNI dan terlukanya yang lain. Mereka yang ditugaskan ke Lebanon bagian dari pelaksanaan konstitusi Indonesia. Dan atas dasar itulah MPR menyampaikan pernyataan terbukanya. Dan keberadaan mereka di sana atas mandat dari PBB juga. Ya, karena ini berangkat dengan mandat dari PBB, tadi juga di pernyataan pers, MPR tegas meminta agar pemerintah menarik pasukan dari PBB. Apakah ini dianggap sebagai langkah yang tepat dalam kondisi saat ini, di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas dan tidak ada jaminan keamanan untuk pasukan kita di sana, Pak Hidayat? Itu dia, semakin tidak ada jaminan keamanan, maka Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagaimana ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang keempat, bahwa pengiriman pasukan ke sana atas dasar konstitusi di alinea yang keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar juga. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada penegasan tentang keharusan negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan apalagi bila itu adalah putra terbaik TNI kita, yang tidak boleh kemudian dibiarkan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kondisi yang sudah terjadi di Lebanon Selatan, di mana 3 pasukan TNI penjaga perdamaian di sana telah ditewaskan oleh Israel dan beberapa yang terluka, jelas sekali mengindikasikan tidak ada jaminan keamanan di sana. Israel telah membuka kedoknya, membuka topengnya bahwa mereka tidak menghendaki adanya perdamaian, tidak menghendaki adanya solusi untuk kemudian bisa menghadirkan perdamaian, dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila MPR sebagai lembaga negara yang tadi menyampaikan
tentang bahwa MPR bukan hanya pimpinan saja, tapi mewakili lebih dari 732 anggota MPR. Keseluruhannya kami menyampaikan pendapat MPR untuk agar konstitusi kita tegakkan, melindungi, melakukan perdamaian, aktif menghadirkan perdamaian dunia, ya, tapi juga harus melindungi semua tumpah darah Indonesia, bangsa Indonesia, termasuk TNI kita harus kita lindungi. Dan ketika kemudian tidak ada jaminan keamanan dan terbukti telah terjadi serangan yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian Indonesia, maka sudah sangat sewajarnya bila Indonesia memutuskan untuk menarik pasukan perdamaiannya dan tidak untuk kemudian juga mengirimkan pasukan perdamaian di kawasan yang tidak ada jaminan keamanan di sana. Dan Indonesia lewat Menteri Luar Negeri juga sudah mendesak PBB untuk membentuk rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Apakah ini memang harus segera dilakukan? Kita tahu salah satu anggota Dewan Keamanan ada Amerika Serikat juga di sana, Pak Hidayat. Ya, ini juga sudah diusulkan oleh Perancis, ya, sebagai anggota Dewan Keamanan tetap PBB juga, dan sudah sangat sewajarnya kalau Perancis saja mengusulkan, di Indonesia juga harus lebih berani lagi untuk mengusulkannya. Dan memang seharusnya lah sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen PBB tadi, yang juga dinukil oleh Kompas, sudah sangat seharusnya bila penolakan dan bahkan pengutukan ini tidak hanya berhenti di tingkat penolakan dan pengutukan, tetapi penting untuk ada solusinya. Salah satu solusi itu adalah memang Dewan Keamanan PBB, dan memang di sana ada Amerika Serikat. Tapi inilah momentum untuk menguji sejauh mana Amerika Serikat melalui presidennya yang kemarin katanya sangat menghormati Presiden Prabowo, sangat menghormati terhadap Presiden Prabowo dengan segala prestasinya. Inilah saatnya untuk membuktikan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan betul-betul jujur dengan sikapnya terhadap penghormatan rakyat Indonesia, dan karenanya tidak akan lagi mempergunakan vetonya, karena sebagian disampaikan oleh Sekjen PBB tadi, penyerangan terhadap pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB adalah pelanggaran terhadap hukum humanitarian internasional. Dan tentulah ini adalah momentum untuk Amerika membuktikan bahwa dia bersama dengan hukum internasional, dan karenanya sekali ini tidak mempergunakan vetonya, dan agar Dewan Keamanan PBB membuat keputusan bulat untuk kemudian memberikan sanksi yang sangat terhadap Israel karena dilakukannya. Harus ada sanksi tegas karena sudah melanggar hukum humanitar internasional. Terima kasih atas waktunya Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Sekali lagi duka kita untuk 3 prajurit TNI putra terbaik bangsa yang gugur di sana. Sekretaris Negara, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, dan Ibu Menpan RB melalui video conference di Jakarta. Pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya terkait kerja nasional dan kebijakan energi. Dan untuk detailnya, teknisnya, dan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian, dan nanti secara teknis juga akan ditambahkan oleh beberapa menteri terkait. Selanjutnya Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Menko, dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak Menteri SD, Pak Menteri Investasi, Bapak Ibu Menteri yang secara luring di daring di Jakarta, Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, Bu Menpan RB, Pak Mendagri, dan Pak Menaker. Pada kesempatan yang sangat baik, kami akan menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah dengan kebijakan energi. Yang pertama, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.
perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Yang kedua, sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Nah, khusus untuk daerah, ini ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam Car Free Day sesuai